Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Kecamatan Talang Ubi, Pali terendam banjir. Seorang pedagang kulit lumpia jadi korban begal. Kesal tak diberi uang makan, seorang pria tega menganiaya kekasihnya. Nasib naas menimpa Elima, seorang pedagang kulit lumpia di Palembang. Saat hendak berjualan ke pasar Lemabang, ia menjadi korban begal sadis oleh 2 orang tak dikenal. Sambil menahan sakit akibat luka yang diderita, Elima menceritakan detik-detik dirinya dibegal di Jalan Layang Basuki Rahmat di Palembang. Kronologi bermula ketika Elima mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba ia dipepet oleh 2 pelaku yang juga mengendarai sepeda motor. Pelaku lalu menendang motor korban hingga akhirnya ia terjatuh. Korban mengalami luka di bagian wajah dan tangan. Saat korban terkapar, salah satu pelaku lantas menodongkan senjata api kepada korban dan para pengendara yang berusaha membantunya. Para pelaku merampas sepeda motor serta barang dagangan kulit lumpia milik korban. Elima gagal melakukan perlawanan karena ancaman senjata api dari para pelaku. Itu awalnya kita didorong dulu itu dari belakang oleh pelaku. Dorong, nyapa aku. Masih bertatapan muka dengan itu. Ngapo jiku kamu tuh dorong aku. Stop tadi sudah tuh. Iya, udah stop. Resikonya jauh. Jiku ngapo kamu dorong aku? Jiku aku nak jualan, nak nyari duit. Aku ngomong itu. Ujinya ngomong ngapa bu ujinya ngomong. Pura-pura nak bantu, ada uang datang langsung waris senjata, cak ini nanya, nggak berlari nggak kau nyusul bapak itu berlari, langsung dia ngambil motor aku. Elima telah melaporkan peristiwa ini ke Polda Sumatera Selatan. Ia berharap polisi dapat segera meringkus para pelaku begal sadis tersebut. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Sempat buron selama 6 bulan, pelaku pembunuhan terhadap seorang janda di Kabupaten Empat-Lawang, Sumatera Selatan ditangkap. Tersangka nekat menghabisi nyawa korban karena terpergok mencuri di rumah korban. Aparat Satreskrim Polres Empat-Lawang menggerebek pondok kebun milik seorang buron pelaku pembunuhan di kawasan perbukitan Desa Lubuk Buntak, Kabupaten Empat-Lawang, Sumatera Selatan. Tersangka yang sudah buron selama 6 bulan terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat penangkapan. Ia mengakui perbuatannya menghabisi nyawa tetangganya yang merupakan seorang janda warga Lorong Pompa, Kabupaten Empat-Lawang. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Pasal kami tetapkan itu pasal 39, yaitu perbuatan pembunuhan yang disertai dengan pidana lain. Di mana pidana lainnya itu perkara 365, pencurian dengan kekerasan. Pembunuhan itu terjadi pada 9 Mei 2025 lalu. Tersangka bersama 3 rekannya yang masih buron berencana mencuri di rumah korban yang juga dijadikan warung. 3 orang rekannya mengalihkan perhatian dengan berpura-pura menjadi pembeli di warung korban, sedangkan tersangka masuk ke dalam rumah korban dan bersembunyi di kamar mandi. Tersangka mengaku terpaksa menghabisi nyawa korban karena terpergok saat bersembunyi di dalam kamar mandi. Ia kemudian mengambil uang sebesar Rp500.000 dan 4 pak rokok dari warung korban. Sehari berselang, jasad korban ditemukan warga telah terbujur kaku di dalam rumah. Muhammad Ardi melaporkan dari Kabupaten Empat-Lawang, Sumatera Selatan. Kesal tak diberi uang makan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya hingga menarik tas kekasihnya. Perempuan muda itu pun bahkan sampai tersungkur. Teriakan seorang perempuan di area parkir salon kecantikan Jalan Dwi Korar 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan menyita perhatian pegawai dan pengunjung salon. Perempuan muda itu tersungkur usai tas yang dipegangnya ditarik sang kekasih. Adu mulut pasangan kekasih itu dipicu rasa kesal pelaku yang tak diberi uang makan saat korban hendak memanjakan diri di salon. Polisi yang mendapat laporan korban langsung meringkus pelaku. Motif penganiayaan itu karena pertama ekonomi ya, karena ingin makan tadi sesuai keterangan dari pelaku, juga hilap ya. Hubungan antara pelaku dan korban apa, Bu? Pelaku dan korban ini ada hubungan spesial yaitu pacaran yang sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Polisi mengamankan barang bukti berupa uang Rp100.000 yang diambil pelaku dari korban.
Buah perbuatannya, pria yang berprofesi sebagai perawat itu dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian menggunakan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Hujan deras sejak Sabtu pagi mengakibatkan banjir di Kabupaten Pali. Ratusan rumah warga di Kecamatan Talang Ubi terendam, termasuk kawasan Talang Pipa. Banjir merendam permukiman di Kabupaten Pali. Ketinggian air yang berkisar antara 50 sampai 90 cm merendam sedikitnya 150 rumah di kawasan Talang Pipa, Kecamatan Talang Ubi. Saluran drainase menuju Sungai Abab tersumbat hingga air dari guyuran hujan deras meluap ke permukiman. Banjir juga memutus akses jalan. Kalau untuk kondisi sekarang saat ini mengalami penaikan karena debit air yang dari hulu melimpah ke hilir. Jadi untuk ini rata-rata 50 cm ketinggian air di jalan Sungai Bun. Kami dari tim TRC BPBD Pali siaga di TKP tempat titik banjir. Warga yang akan beraktivitas terpaksa menggunakan perahu. Menemui kebanjiran yang ada di wilayah Lorong Asrama, RW 10 di belakang terminal. Nah, di sini kami minta kepada dinas yang terkait semoga diberikan normalisasi untuk drainase yang lebih besar lagi. Itulah harapan kami. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki drainase agar banjir segera surut. Dedi Ruansyah melaporkan dari Pali. Ratusan rumah warga di Prabu Mulih Timur juga sempat terendam banjir pada Kamis pagi. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Ratusan rumah warga yang berada di Kelurahan Majasari dan Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, terendam banjir. Ketinggian banjir yang mencapai hampir 1 meter membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Derasnya banjir juga membuat air masuk hingga ke dalam rumah warga. Banjir terjadi karena meluapnya sungai Kelekar usai diguyur hujan deras selama 5 jam sejak Kamis dini hari. Kondisi semakin diperparah dengan jebolnya tanggul yang berada di Kelurahan Majasari. Warga tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka karena saat kejadian mereka tengah beristirahat. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan hingga mengganggu arus lalu lintas di sebagian wilayah Prabu Mulih. Hari ini kita cek di daerah Karangrajo. Jadi setelah kita lihat di Karangrajo ini memang bukan debit air ada untuk akses banjir, memang ada dari aliran sungai. Aliran sungai di Majasari ada tanggul yang ini Bu ya. Ya, tanggul yang jebol. Jadi kita siapkan untuk bantuan-bantuan tinggal kita distribusikan. Namun ini darurat ya kita berbagi banyak daerah kan. Ada daerah di sini Karangrajo, juga daerah Sungai Medang juga terkena efek dari banjir. Jadi sama-sama lah di mana yang cepat bantuan langsung kita kirimkan. Warga yang rumahnya terendam banjir belum mau mengungsi. Mereka lebih memilih bertahan di rumah dan berharap banjir segera surut. Meski demikian, pemerintah setempat mengimbau agar warga tetap waspada mengingat hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terjadi di wilayah Prabu Mulih. Dedi Ruansyah melaporkan dari Prabu Mulih. Ekskavator berat terjun ke Sungai Lebung di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Insiden terjadi setelah truk trailer pengangkutnya terperosok di jembatan besi yang sudah rapuh. Satu unit ekskavator tercebur ke Sungai Lebung di Pemulutan Selatan, Ogan Ilir pada Sabtu pagi. Alat berat ini masuk ke sungai karena terlepas dari atas truk pengangkut yang sempat terperosok lantai jembatan yang rusak. Diduga sopir truk tidak meminta izin kepada warga dan perangkat desa untuk melintasi jembatan. Padahal selama ini kendaraan bertonnase besar dilarang melintas karena kondisi jembatan sudah rapuh. Itu belum ada laporan bahwasanya itu bahwa numpang lewat di jembatan itu. Kalau ada laporan untuk jembatan melewati jalan berat di jembatan itu, kami belum bisa mengizinkan. Jembatan tersebut itu tidak layak untuk dilewati jalan alat berat tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Warga memperbaiki jembatan secara swadaya agar bisa dilintasi mobil.
Masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan agar distribusi hasil pertanian tak terganggu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.